Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Istiqomah dengan NIM A1B121126. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Jatuh Kepala di Bawah, yang mana telah ditugaskan oleh Bapak Dr. Andes Agus Setionegoro MPD pada mata kuliah berbicara. Berikut dongengnya. Entah dari mana asal fitnah itu. Berita itu sudah menyebar ke seluruh Baghdad. Abu Nawas dituduh membunuh orang yang memanjat pohon kurma tumbang. Memang, waktu orang itu jatuh, kebetulan yang pertama lewat adalah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas berusaha menolong, orang-orang lain justru datang memburunya. Tidak lama kemudian, berita itu pun sampai di telinga Sultan. Semula, Sultan tidak percaya dengan berita itu. Akan tetapi, karena banyak orang yang menuntut, akhirnya sang Sultan memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, benarkah kamu membunuh seorang pemanjat pohon kurma? Tanya Sultan. Tidak, tuanku, itu hanya fitnah, jawab Abu Nawas tegas. Tetapi, banyak orang menuduhmu sebagai pembunuhnya. Tidak benar, tuanku. Saya mohon saksinya, kata Abu Nawas. Sultan lalu menatap kerumunan orang yang berada di teras. Siapa di antara kalian yang sanggup menjadi saksinya? Seru Sultan. Tiba-tiba terdengar suara. Saya, tuanku. Saya, tuanku. Baik, sekarang majulah salah seorang di antara kamu, seru Sultan kembali. Salah seorang yang berbadan tinggi besar segera maju ke hadapan Sultan. Setelah memberi hormat, ia lalu menceritakan kejadiannya. Saya mendengar jeritan seseorang diiringi suara benda jatuh. Setelah saya lihat, ternyata Abu Nawas telah membunuh orang itu. Ketika kami mendekat, ia malah lari. Karena itulah kami menyangka Abu Nawaslah yang membunuhnya. Abu Nawas, benarkah itu? Tanya Sultan. Tidak benar, tuanku. Saya lari karena diteriaki pembunuh. Saya melihat mereka menghunus pisau dan pedang. Saya masih sayang dengan nyawa saya, tuan. Apalagi istri dan anak-anak saya. Ya, aku tahu itu. Aku pun sayang dengan nyawaku. Nah, tuanku pasti juga lari jika disangka sebagai pembunuh. Padahal tuanku tidak bersalah, celetuk Abu Nawas. Hus, kamu jangan omong sembarangan dengan Sultan, bentak Perdana Menteri. Sultan segera menanganinya. Biar saja, dasar Abu Nawas, kata Sultan. Baginda kemudian diam sejenak. Suasana pun hening. Tak ada yang berani bercakap sepatah kata pun. Baiklah, kata Sultan. Berdasarkan saksi-saksi yang banyak, Abu Nawas, kamu kunyatakan bersalah. Kamu harus dihukum sebagaimana pemanjat pohon kurma itu mati. Kamu harus terjun dari pohon kurma dengan kepala di bawah. Laksanakan cepat. Seketika itu, keluarga Abu Nawas menjerit sedih. Orang-orang lain bersorak kegirangan. Akan tetapi, Abu Nawas tidak segera memanjat pohon yang ada. Ia malah pergi ke ujung kebun. Di sana ada satu batang kurma yang telah tumbang. Tidak lama kemudian, Abu Nawas menaiki pohon itu. Ia lalu menjatuhkan diri dengan kepala di bawah. Orang-orang yang menyaksikan terkejut melihat aksi Abu Nawas itu. Sebagian dari mereka berteriak karena tidak puas, akan tetapi Sultan malah tertawa. Ia memberi hadiah kepada Abu Nawas karena kecerdikannya. Oleh karena itu, selamatlah Abu Nawas dari fitnah melakukan pembunuhan. Itulah tadi dongeng dari saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.